Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Girana dengan NIM 11970101038. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari aljabar linear elementer. Pokok pembahasan. Terdapat 5 pokok pembahasan utama dalam aljabar linear elementer. Yang pertama yaitu ada matriks dan sistem persamaan, kedua ada determinan, ketiga ada ruang vektor, keempat ada transformasi linear, dan yang terakhir yaitu ada ortogonalitas. Matriks dan sistem persamaan. Dapat dua tujuan pembelajaran dari bab ini sebagai berikut. Sistem persamaan. Sistem persamaan adalah himpunan persamaan yang saling berhubungan. Persamaan linear adalah suatu persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1. Bentuk umumnya yaitu sebagai berikut. Kemudian dari bentuk umum itu kita bisa buat dalam augmented matrix atau matriks yang diperbesar sebagai berikut. Kemudian dari SPL tersebut mempunyai dua solusi. Yang pertama yaitu ada solusi konsisten. Solusi dalam sistem konsisten. Dalam sistem konsisten ini yaitu ada solusi tunggal dan solusi tak terhingga. Solusi tunggal itu yaitu persamaannya itu saling berpotongan. Pada solusi tak hingga sistemnya itu sistem persamaan linear itu saling berhimpitan. Pada sistem tak konsisten berarti solusi sistem persamaan tersebut tidak berpotongan. Metode penyelesaian yang pertama ada metode substitusi dan eliminasi atau gabungan. Metode ini merupakan gabungan dari metode eliminasi dan substitusi, yaitu mengeliminasi salah satu variabel dengan mengetahui variabel lainnya, kemudian mengganti nilai suatu variabel di suatu persamaan untuk mengetahui variabel lainnya. Kedua ada metode eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss adalah mengubah sistem persamaan linear ke dalam bentuk eselon baris. Eselon baris yaitu matriks yang memiliki satu utama pada setiap baris. Contohnya seperti berikut ini. Kemudian tahapan eliminasi Gauss. Yang pertama itu kita buat terdapat SPL, kita buat dalam augmented matrix, kemudian kita ubah dalam sistem OBE. Dengan OBE yaitu tahapan OBE yaitu menukar letak dua baris, mengalihkan suatu baris dengan skalar tak 0, menambahkan suatu baris dengan kelipatan baris yang lain. Kemudian setelah tersebut sampai terbentuk dalam eselon baris. Kemudian setelah terbentuk eselon baris, kita substitusi balik agar bisa menghasilkan solusi dari yang kita inginkan. Kedua yaitu eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan adalah mengubah sistem persamaan linear ke dalam bentuk eselon baris tereduksi. Setiap kolom yang memiliki satu utama matriks memiliki 0 di tempat lainnya. Contoh dari eselon baris tereduksi yaitu bentuknya seperti berikut ini. Hanya di setiap baris memiliki satu utama dan yang lainnya itu 0. Tahapan eliminasi Gauss-Jordan. Yang pertama yaitu ada SPL, kemudian kita coba dalam augmented matrix, kemudian kita gunakan tahapan OBE agar bisa membentuk eselon baris, kemudian kita OBE lagi dengan agar menghasilkan eselon baris tereduksi, kemudian terdapatlah solusinya. B. Matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun secara baris atau kolom, atau keduanya yang dikumpulkan dalam suatu tanda kurung. Bentuk umum sebagai berikut. Keterkaitan matriks dan sistem linear.
Bentuk umum dari sistem persamaan linear yaitu AX sama dengan B, di mana A adalah matriks M kali N dan X dalam ruang N dan B dalam ruang M. Dari persamaan 1 kita dapat berubah ke dalam bentuk SPL seperti berikut ini. Determinan. Terdapat dua tujuan pembelajaran dalam bab determinan tersebut. Determinan dari matriks. Determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur suatu matriks persegi. Dengan det sebagai berikut, di mana bahwa AIJ adalah kofaktor. Dengan menghasilkan suatu determinan, kita bisa menghitung suatu inverse matriks dengan rumus sebagai berikut. A inverse sama dengan 1 per det A dikali adjoint A. Adjoint adalah matriks yang ditranspozkan. Contohnya sebagai berikut. Nah, jika itu ada suatu matriks, kita akan menghitung adjoint. Adjoint adalah matriks yang ditranspozkan, kemudian kita bisa dihitung dengan det-nya itu, maka kita bisa diketahui bahwa inverse-nya memiliki hasil sebagai berikut. Determinan. Kedua yaitu ada aturan Cramer. Aturan Cramer adalah salah satu cara menyelesaikan sistem persamaan linear. Metode ini menggunakan determinan suatu matriks dan matriks lainnya yang diperoleh dengan mengganti salah satu kolom dengan vektor yang terdiri dari angka di sebelah kanan pertamanya. Jika X adalah penyelesaian tunggal dari AX sama dengan B, maka untuk menentukan nilai dari XI diperoleh sebagai berikut. Dengan XI sama dengan 1 per det AI per det A untuk I 1 sampai N. Contohnya yaitu sebagai berikut. Dengan kita bahwa mencari determinan untuk semuanya, kita cari det untuk A1, A2 sampai A3, maka kita bisa mengetahui untuk nilai dari solusi SPL tersebut X1, X2, dan X3. Ruang vektor. Dapat 4 tujuan pembelajaran dalam ruang vektor berikut ini. Ruang vektor adalah kumpulan atau himpunan-himpunan dari vektor yang memiliki dua macam operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Operasi tersebut terdapat dalam aksioma dan ruang tertutup. Terdapat 8 aksioma dan 2 sifat tertutup. Sebagai berikut. Kemudian ada definisi dari ruang bagian sebagai berikut. Ada definisi kombinasi linear. Kombinasi linear adalah vektor yang dihasilkan dari penjumlahan vektor-vektor yang masing-masing dikalikan dengan skalar. Ada rentang atau span adalah himpunan vektor dari hasil kombinasi linear. Kemudian ada himpunan perentang adalah himpunan vektor-vektor berbentuk kombinasi linear. Ada bebas linear. Dikatakan bebas linear jika C1 kali V1 tambah C2 kali V2 sampai Cn kali Vn sama dengan 0. Dan semua untuk C1 sampai Cn harus sama dengan 0. Jika C1 sampai Cn tidak sama dengan 0, tetapi ininya sama dengan 0, maka kita sebut dengan bergantung linear. Kemudian ada basis adalah vektor yang mengspan seluruh anggota vektor di ruang vektor tersebut. Ada dimensi. Dimensi adalah banyaknya jumlah basis. Keterkaitan ruang vektor dengan SPL. Konsep ruang baris dan ruang vektor berguna dalam studi sistem-sistem linear. Sistem AX sama dengan B dapat ditulis dalam bentuk sebagai berikut. Jika sistem AX sama dengan B akan konsisten jika dan hanya jika B dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor kolom A. Jika B diganti dengan 0, maka persamaan akan menjadi seperti berikut ini.
Jika X sama dengan 0, hanya memiliki penyelesaian trivial X sama dengan 0. Jika dan hanya jika vektor dari kolom A adalah bebas linear. Transformasi linear. Terdapat dua tujuan pembelajaran pada bab transformasi linear seperti berikut ini. Transformasi linear. Pemetaan L dari ruang vektor V ke ruang vektor W dinyatakan sebagai berikut. L, titik 2, V, tanda panah, ke kanan W. Jika pemetaan L ruang vektor V ke ruang vektor W adalah sebuah fungsi dari ruang vektor V ke dalam ruang vektor W, maka L kita namakan transformasi linear atau operasi linear jika mempunyai atau jika terdapat terpenuhi dua syarat berikut. Contohnya, jika L ada operasi yang didefinisikan oleh Lx sama dengan 3x untuk x elemen dari ruang dua dimensi, maka kita buktikan dulu apakah L operasi ini adalah transformasi linear. Ketika kita buktikan dengan syarat dua yang tadi, ternyata bahwa benar ini adalah transformasi linear, L adalah transformasi linear, maka yang asalnya X kita menggunakan operasi L sama dengan 3x, maka terdapat menjadi koordinatnya menjadi seperti ini. Terdapat perubahan karena operator tersebut. Dalam transformasi linear, operator atau L tersebut selalu didefinisikan. Jangkauan dan ruang nol atau kernel. Misalkan adalah ruang nol kernel dari L dilambangkan dengan ker L didefinisikan sebagai berikut. Misalkan S adalah ruang bagian dari V, jangkauan atau image dari S dilambangkan dengan LS didefinisikan sebagai berikut. Jangkauan dari keseluruhan ruang vektor LV disebut peta atau rank dari L. Kemudian ada 4 penerapan transformasi linear. Ini berhubungan dengan materi yang ini, yaitu ada materi kalkulus, ada dalam geometri analitik juga ada. Yang pertama adalah ekspansi dan kontraksi. Ekspansi yaitu atau memperbesar ukuran, yaitu kontraksi yaitu memperkecil ukuran. Kemudian ada refleksi. Refleksi yaitu pencerminan atau dicerminkan perputaran rotasi atau diputarkan dengan koordinatnya, yaitu translasi atau pergeseran koordinat atau gambar atau apapun yang didefinisikan oleh L tersebut. Ini adalah 4 L utama. Ortogonalitas. Terdapat 3 tujuan pembelajaran dalam bab ortogonalitas. Definisi, jika V adalah ruang vektor dengan sebuah hasil skalar, maka dua vektor dalam V dikatakan ortogonal apabila hasil kali skalarnya sama dengan 0. Hasil kali skalar. Jika A transpos Y disebut hasil kali skalar dari X dan Y. Jika X sebagai berikut dan Y sebagai berikut, maka diperoleh A transpos Y sama dengan sebagai berikut. Vektor-vektor X dan Y dikatakan ortogonal jika X transpos kali Y sama dengan 0. Ruang bagian ortogonal. Ruang bagian ortogonal mempunyai keterkaitan dengan SPL, di mana A adalah matris M kali N, dan misalkan X adalah 0A karena AX sama dengan 0, maka kita dapatkan sebagai berikut. Dua ruang bagian X besar dan Y besar dari ruang N dikatakan ortogonal jika X transpos sama dengan X transpos kali Y sama dengan 0 untuk setiap X kecil elemen dari X besar dan Y kecil elemen dari Y besar. Kita tulis X ortogonal Y X besar atau ortogonal X besar ortogonal Y besar.
Misalkan Y adalah ruang bagian dari Rn, himpunan semua vektor-vektor di dalam Rn yang ortogonal pada setiap vektor di Y akan dinotasikan dengan Y pangkat ortogonal. Jadi sebagai berikut. Himpunan Y ortogonal disebut dengan komplement ortogonal dari Y. Ruang hasil kali dalam atau inner product. Hasil kali dalam pada ruang vektor real V adalah fungsi yang mengasosiasikan bilangan real U, V dengan masing-masing pasangan vektor U dan V pada V besar sedemikian rupa sehingga aksioma berikut dipenuhi untuk vektor U, V, dan W semuanya skalar dan juga semua skalar X diperoleh bahwa menghasilkan 4 aksioma, yaitu ada aksioma simetri, ada penambahan, kehomogenan, dan kepositifan. Sebuah ruang vektorial dengan sebuah hasil kali dalam dinamakan ruang hasil kali dalam. Masalah kuadrat terkecil. Masalah kuadrat terkecil pada umumnya sebagai sebuah sistem kelebihan persamaan linear. Dengan menggunakan konsep SPL, jika diberikan sebuah sistem AX sama dengan B, kita dapat mencari sebuah vektor X untuk AX terdekat ke B. Jika X topi adalah penyelesaian kuadrat terkecil untuk AX sama dengan B, maka P A X topi, maka P sama dengan A X topi, maka P adalah vektor di dalam kolom A yang terdekat ke B. AX topi sama dengan AY topi sama dengan P. Ini membuktikan bahwa masalah kuadrat terkecil AX sama dengan B akan memiliki penyelesaian tunggal. Yang asalnya yaitu sistem kelebihan persamaan linear memiliki penyelesaian tata hingga atau bisa juga tidak konsisten atau tidak punya penyelesaian, tetapi dengan masalah kuadrat terkecil maka akan menjadi penyelesaian tunggal. Jika A adalah matriks M kali N yang memiliki rank A, maka persamaan normal A transpos kali AX sama dengan A transpos B mempunyai kelebihan penyelesaian tunggal. A topi sama dengan A transpos A kemudian diinverskan kemudian dikali A transpos kali B, dan A topi adalah penyelesaian kuadrat terkecil yang tunggal dari sistem AX sama dengan B. Contoh. Nah, yang asalnya pada soal berikut itu ada diketahui bahwa dihasilkan sistem persamaan linear atau SPL sebagai berikut. Ini akan menjelaskan tak konsisten atau bisa juga sistem kelebihan linear persamaannya. Itu jadi tidak menghasilkan K yang tentu. Tetapi dengan sistem kelebihan dengan masalah kuadrat terkecil menggunakan rumus yang sebelumnya kita bisa didapatkan bahwa K terdekatnya yaitu diperoleh adalah sebagai berikut. Kita tinggal bagi yaitu K sama dengan 135 dibagi 186. Maka diperoleh bahwa K tersebut adalah penyelesaian tunggal. Penutup. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata dan materinya kurang jelas. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.